Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Karena kalian sudah mengklik video ini, kalian harus menontonnya sampai habis agar kalian tidak salah mengartikan apa isi konten video ini. Langsung aja kita cek beritanya. Ini dia beritanya. Halo guys, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas siapa sih sosok Ibu Ningsih Tinampi itu. Dan kita juga akan membahas siapa sih sosok pria yang bernama Roy Kiyoshi. Sebelum kita lanjut, apa salahnya kalian tekan subscribe-nya ya? Terima kasih. Ibu Ningsih Tinampi saat ini namanya sudah terdengar hampir di seluruh Indonesia. Beliau dikenal orang dengan kemampuannya yang dapat menyembuhkan korban santet. Apalagi ibu asal Pasuruan, Jawa Timur ini sering nongol di YouTube. Sudah banyak orang yang mengakui kemampuannya menyembuhkan pasien yang terkena santet. Dengan ilmu yang dimiliki, ratusan pasien selalu dapat disembuhkan setiap datang berobat ke rumahnya. Akhir-akhir ini muncul pengakuan awal mula ilmu yang dimiliki Ibu Ningsih Tinampi. Awalnya, beliau mengaku sebelumnya tidak mengetahui memiliki kemampuan istimewa tersebut. Beliau mengatakan awal mengetahui memiliki kemampuan tersebut karena beliau mengalami kegalauan dikarenakan suami beliau selingkuh. Karena melihat suami tersayangnya selingkuh dan keluarganya mulai retak, beliau melakukan sesuatu supaya suaminya kembali lagi di pelukannya. Ternyata Bu Ningsih Tinampi juga pernah meminta bantuan ke berbagai orang pintar karena beliau meyakini suaminya terkena guna-guna. Hampir setiap hari beliau pergi ke dukun dengan menghabiskan 600.000 ke para dukun. Namun suaminya tak kunjung sembuh. Hingga pada saat itu kakek tetangganya mengatakan bahwa beliau sejak kecil memiliki kemampuan di badannya yang dapat menyembuhkan santet. Namun beliau belum tahu cara menggunakannya. Dengan dibantu seseorang, akhirnya ilmu yang nempel sejak kecil masuk ke dalam tubuhnya. Ilmu tersebut disebut ilmu Bismillah. Katanya, makhluk gaib yang menyerupai gadis cantik yang punya ilmu putih masuk ke dalam tubuhnya dan akhirnya Ningsih dapat memiliki kemampuan hingga saat ini. Kemudian, beliau mencoba kemampuannya untuk menyembuhkan orang. Bermula dari tetangganya yang sakit pada kakinya, dengan doa dan kaki pasien tersebut ditendang oleh Ningsih, pasien tersebut sembuh. Dan hingga suatu hari, pasien yang lumpuh yang tak dapat bergerak bisa disembuhkan oleh Ningsih. Dari sanalah banyak orang yang mengagumi beliau. Oke, selanjutnya kita akan membahas siapa itu Roy Kiyoshi. Siapa sih yang tidak kenal dengan pria yang terkenal indigo ini? Pria yang senang mengoleksi boneka seram ini mengatakan bisa meramal masa depan dan melihat makhluk gaib. Tapi kalian tahu nggak bagaimana cerita awal mula Roy Kiyoshi diketahui sebagai anak indigo? Yuk ikuti terus ya, sambil diklik subscribe-nya ya. Terima kasih. Tahun 2014 lalu, Roy pernah menceritakan kisah yang dialaminya. Kemampuan ini telah dimiliki Roy saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak SD, Roy Kiyoshi sering sekali berbicara sendiri. Hal inilah yang membuat orang menganggapnya aneh dan dijauhi temannya.
Namun saat ini, beliau akhirnya bisa menerima anugerah Sang Pencipta. Roy bercerita bahwa awal mula dia tahu memiliki kelebihan adalah ketika ia mengatakan bahwa kakeknya akan meninggal. Sejak saat itulah Roy Kiyoshi sadar bahwa ada yang berbeda pada dirinya. Dan kini, Roy Kiyoshi juga sering menggunakan kelebihannya itu dengan membantu banyak orang. Contohnya, menolong orang yang terkena santet. Apa kamu ingin pakai ini setan ini, jumit ini? Kamu ikut ini aja. Ini dukun, jumit sama dukun bertengkar. Biar nyakok. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika kalian suka dengan Kak Roy dan Ibu Ningsih, di subscribe ya. Terima kasih. Oke, itu tadi dia teman-teman. Jadi Ibu Ningsih Tinampi itu dia orang yang memiliki kelebihan yang digunakan untuk membantu banyak orang. Demikian juga dengan Kak Roy Kiyoshi. Dia memiliki kelebihannya itu untuk membantu banyak orang juga. Jadi menurut saya mereka adalah orang yang sangat baik, guys. Jadi Ibu Ningsih Tinampi itu memiliki kelebihan dan digunakan untuk membantu banyak orang. Demikian juga dengan Kak Roy Kiyoshi. Beliau juga sosok yang baik karena beliau juga suka membantu banyak orang. Jadi mereka berdua adalah orang yang baik ya guys. Sama-sama memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan dan digunakan dengan baik. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah bertutur kata. Kalau kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.